wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Semuanya disiplin berangkat semua tiap hari ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Sekarang aku ditanya sebelum berdoa. Tadi yang datang duluan yang pertama siapa? Fauzan. Jadi Fauzan silakan pimpin doa. Ayo kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Guru punya beberapa gambar berhubungan masih tentang cita-cita nih ya, hebatnya cita-citaku. Di sini ada beberapa gambar. Kalau kalian lihat dari profesi-profesi yang ada, gambar yang pertama, coba perhatikan. Di gambar pertama orang yang pertama itu menunjukkan profesi seorang apa sih? Apa? Pilot. Nah, kalau pilot berarti tugas sehari-hari atau yang dilakukan itu apa sih? Di gambar kedua apa coba? Dokter. Berarti tugas seorang dokter apa? Menyembuhkan orang yang sakit. Ada yang cita-citanya mau jadi dokter? Bukannya. Yang jadi pilot ada nggak? Nggak ada. Berikutnya itu yang pakai kacamata.
bawa buku fisika. Kira-kira dia seorang apa sih? Tugasnya apa kalau ilmuwan? Meneliti, ya, buat percobaan. Itu seorang ilmuwan. Gambar berikutnya yang pakai topi bawa kertas atau gambar itu gambar apa? Berarti seorang apa? Arsitek. Jadi tugas arsitek itu apa sih kemarin? Membuat rancangan berupa apa? Nanti dikerjakan bangunannya oleh seorang tukang. Bukan dia yang bangun, dia hanya membuat desain gambarnya saja. Nah, gambar terakhir yang lagi hormat tuh. Apa? Ada yang mau jadi polisi? Wah, banyak. Bagus, mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai ya. Polisi, berarti kalau mau jadi polisi tugas kalian nanti apa? Nangkap penjahat. Apalagi utamanya? Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kalau ada orang yang melanggar hukum, ya ditindak sama polisi. Nah, setiap orang memiliki cita-cita yang menjadi apa kalau di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkungan. Harus punya cita-cita, ya. Nah, setiap anak pasti memiliki cita-cita yang baik dan semua cita-cita itu hebat, bagus. Jangan cita-citanya mau jadi penjahat, ya kan? Punya cita-cita harus bagus, ya. Nah, pendidik memberikan inspirasi pada siswa untuk terus berusaha menggapai cita-cita yang mereka miliki. Jadi di sini tugas guru nih memacu semangat kalian untuk bisa menggapai cita-cita. Ya, itu tema kita hari ini. Nah, sebelum lanjut, guru akan bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi materinya ada dua, ada bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk materi bahasa Indonesia, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang puisi yang berjudul Cita-Citaku, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang terkait dengan isi, makna, dan amanat yang ada pada puisi. Jadi nanti kalian setelah mengamati puisi judul Cita-Citaku itu tadi, tahu apa isinya, apa maknanya, amanatnya. Nah, lanjut, melalui kegiatan mengamati contoh puisi, peserta didik dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Nanti juga kalian disuruh buat puisi, ya, harus bisa. Kan kemarin sudah belajar ciri-ciri puisi itu bagaimana. Lanjut di pelajaran IPA, dengan mengamati video pembelajaran tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda, peserta didik dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan jerman. Kemarin juga kita sudah belajar tentang beberapa daur hidup hewan. Tapi kali ini kita akan membandingkan. Yang namanya membandingkan itu berarti ada dua. Kalau dibandingkan, ya, daur hidupnya bagaimana. Dan yang terakhir, dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, peserta didik dapat mempresentasikan dan melaporkannya dengan tepat. Jadi nanti di lembar LKPD itu ada tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Kalau sudah dikerjakan, dipresentasikan seperti biasa, disampaikan kepada teman yang lain. Paham? Nah, kalau sudah paham, sebelum lanjut ke materi, guru mau tahu semangat nih. Yo, tepuk semangat. Masih semangat? Masih pagi baru mulai belajar, ya, harus tetap semangat. Nah, di sini ada sebuah puisi. Puisinya judulnya apa sih? Cita-citaku. Kok sama Bu judulnya sama seperti kemarin? Sama judulnya, tetapi isi puisinya berbeda. Ya, kalian simak dulu apa sih isi puisi yang sudah dibuat oleh penyairnya ini. Dengarkan ya. Cita-citaku, karya Emmerich van Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh
agar dapat menggapai cita-citaku. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sudah dengar tadi puisinya? Sudah. Nah, puisinya tadi yang barusan dibacakan judulnya apa? Cita-citaku. Puisinya Cita-citaku judulnya. Siapa yang menciptakan? Ridwan Hafiz. Berarti itu penyairnya, namanya Ridwan Hafiz. Nah, kalau sudah kalian simak tadi isi puisinya, nah itu menceritakan tentang apa sih? Siapa yang bisa jawab? Ayo, menceritakan tentang apa? Yuki. Keinginanku atau keinginan sang penyair untuk menjadi seorang dokter. Nah, berarti kalau mau jadi seorang dokter, amanat yang bisa kita ambil atau pesan yang bisa kita ambil dari puisi ini tadi apa sih pesannya? Selalu belajar. Selalu belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa atau dapat meraih cita-cita. Percuma kalau cita-citanya sekarang ini bilangnya mau jadi dokter, tapi dia nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kira-kira bisa tercapai tidak cita-citanya? Tidak. Maka dari itu kalian harus pacu semangat belajarnya supaya apa yang menjadi cita-cita kalian bisa terwujud. Apapun cita-citanya itu baik, bagus ya. Jadi itu harus kalian wujudkan untuk apa? Bisa membanggakan kedua orang tua, membanggakan nusa dan bangsa. Ya. Nah, dari puisi cita-citaku ini ada yang mau ditanyakan tidak? Iya. Tadi isinya mau jadi seorang apa sih penyairnya? Dokter. Nah, berarti profesinya dokter. Sekarang Bu Guru punya ini tadi pertanyaannya udah dijawab ya. Punya gambar nih. Kira-kira kalau seperti ini menunjukkan gambar profesi seorang apa sih? Dokter hewan, ya. Nah, dokter itu kan macam-macam, ada dokter umum, ya, mengobati manusia, dokter spesialis, ada juga di sini dokter hewan. Nah, berarti tujuan atau hal yang dilakukan oleh seorang dokter hewan itu apa? Merawat hewan yang sakit, mengobati hewan yang sakit. Ada yang cita-citanya mau jadi dokter hewan? Nggak ada, takut sama hewan. Nah, kalau mau jadi dokter hewan, itu berarti harus tahu segala sesuatu tentang hewan. Apalagi orang takut sama kucing misalnya, kok mau jadi dokter hewan? Ya nggak mungkin, harus suka dulu dengan binatang, baru ya bisa jadi dokter hewan. Jadi harus tahu seluk-beluk tentang hewan. Mengapa? Di sini ada penjelasan tentang daur hidup hewan. Kita akan belajar membandingkan daur hidup hewan. Jadi seorang dokter pun harus tahu daur hidup hewan itu seperti apa, ya, bagaimana cara berkembang biaknya dan lain sebagainya. Disimak video penjelasannya ya. Nah, untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Karena kita harus menguasai semua hal dari hewan jika ingin menjadi dokter hewan, supaya kita tahu apa yang kita lakukan terhadap hewan itu dan tidak sembarangan melakukannya. Tahukah kamu, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dengan besar, apa tadi disebutnya? Daur hidup hewan. Atau nama lainnya siklus hidup hewan. Bukan hanya hewan, manusia, tumbuhan pun juga mengalami siklus hidup atau daur hidup. Tapi yang kita pelajari ini masih tentang hewan. Lanjut, dengarkan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Daur hidup yang pertama itu ada hewan yang mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis?
hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidup. Nah, metamorfosis itu dibagi jadi dua nih, dengarkan. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu tadi? Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ingat-ingat, nah penjelasannya ini nih, dengarkan. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, perhatikanlah beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Ya, jadi daur hidup hewan itu ada yang mengalami metamorfosis dibagi jadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tapi ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis, dia tidak berubah-ubah bentuknya dari lahir sampai dengan besar, bentuknya ya seperti itu. Contoh halnya apa? Ayam, kucing, ya kan? Dari dia ditetaskan atau dilahirkan bentuknya sama, hanya saja ukurannya kecil, lama-lama jadi besar. Nah, di sini ada materi tentang beberapa daur hidup hewan. Nanti kalian akan bandingkan, ya. Dengarkan baik-baik. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air. Nah, katak tadi berkembang biaknya dengan cara apa? Ada katak melahirkan, ya. Jadi berkembang biaknya dengan cara bertelur. Daur hidupnya dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi berudu. Nah, lanjut. Seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sama seperti katak, kecoa itu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Bedanya apa? Kalau katak tadi bertelurnya di mana? Di air, pinggir-pinggir air, kolam, ya, sungai. Tapi kalau kecoa di mana berkembang hidupnya? Tempat hidupnya di darat. Nggak ada kecoa telurnya di air, ya. Di rumah kalian ada kecoa? Ada. Nah, kalau ada berarti itu perlu sering dibersihkan karena kecoa itu biasanya tinggal di tempat-tempat yang kotor, ya. Karena kecoa itu membawa bibit penyakit, iya tidak? Iya, ya. Lanjut lagi, dengarkan. Berapa lama telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, tadi kalau katak, berarti kalau katak itu kan dari awal sampai akhir tahapan bentuk tubuhnya itu berbeda-beda atau tidak? Berarti mengalami metamorfosis apa? Sempurna. Kalau kecoa tidak sempurna. Lanjut. Hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Itu capung. Telur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Sama seperti katak tadi, nyamuk itu juga berkembang biaknya di dalam air. Dia meletakkan
menempatkan telurnya di dalam air. Kemudian telurnya menetas nih. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayan. Nah, pernah lihat jentik nyamuk di dalam air? Itu tadi makanya kalau di rumah kalian itu bak mandi atau tempat penyimpanan air harus sering dikuras supaya tidak jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Lihat. Tempayan ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayan ini berubah menjadi pupa. Nah, jadi pupa atau kepompong mirip seperti kupu-kupu. Lihat tuh di gambar bawah. Gambar bawah nih yang Guru tunjuk ini. Ini kan telur. Jadi apa nih? Jentik nyamuk tuh yang oke-oke di air itu kan ya. Kemudian kalau sudah jadi jentik nyamuk selama beberapa hari, dia berubah menjadi pupa mirip seperti kepompong. Kemudian setelah beberapa hari berikutnya berubah jadi seekor nyamuk. Nah, berarti kalau dilihat dari hal ini, si nyamuk ini mengalami metamorfosis apa? Lihat dari tiap tahapan hidupnya itu berbeda bentuknya. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nyamuk apa ya kalau udah jadi nyamuk apa tetap hidupnya di air? Tidak. Dia terbang kemana-mana nyari makanan di kita, ya kan, menghisap darah kita. Kalau mau bertelur barulah kembali ke air, ya. Nah, dari penjelasan tentang beberapa daur hidup hewan sudah jelas apa belum? Di buku ada kan? Kemarin sudah Bu Guru katakan. Tolong dipelajari halaman ini, besok kita akan lanjut pembelajarannya. Nah, kalau sudah selesai, sudah disimak videonya, sudah jelas. Ada yakin sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Di sini kalian sudah dibagi menjadi berapa kelompok? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti biasa juga, nanti Bu Guru akan bagikan lembar LKPD berdasarkan kelompok. Tugasnya seperti apa? Silakan dilihat di sini. Jadi, kalian disuruh mencari informasi daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewannya bukan hanya 1, tapi 2. Disuruh membandingkan. Hewannya itu bisa kalian pilih dari ini yang di kotak ini, dilihat. Ada kambing, kucing, ayam, dan seterusnya. Kalian nanti pilih hewannya 2, kemudian kalian bandingkan daur hidupnya seperti apa, kemudian cara berkembang biaknya. Nanti kalian di akhir itu di kesimpulan disuruh tulis perbedaan dan kesamaan dari hewan yang sudah kalian pilih. Di lembar pertama, daur hidup hewan pertama itu nanti hewannya nih. Kan tadi disuruh pilih berapa hewan? 2. Nanti kalian disuruh pilih 2 hewan yang mau kalian bandingkan dari selembar gambar ini. Boleh pilih mana saja, bebas. Ya, bebas. Kemudian nanti kalian gunting, kemudian ditempel. Kemudian kalian jelaskan nama hewannya apa, cara berkembang biaknya, urutan daur hidupnya, kemudian penjelasan tentang daur hidupnya seperti apa, dan terakhir jenis daur hidup. Apa saja tadi jenis daur hidupnya? Ada metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, ada bahkan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, ini untuk hewan yang pertama. Hewan yang kedua pun sama. Kalian tempel gambarnya, tulis nama hewannya apa, cara berkembang biak, urutannya bagaimana. Kemudian penjelasan daur hidupnya yang lengkap ditulis. Yang terakhir jenis daur hidup. Di lembar berikutnya ada kesimpulan. Dilihat di gambar itu. Ditulis apa perbedaan daur hidup hewan pertama dan kedua yang sudah kalian pilih, dan juga persamaannya apa sih dari kedua hewan yang sudah dipilih. Sudah jelas atau belum? Yakin sudah jelas? Nah, kemarin Bu Guru
menggunakan daun hidup. Kalau sudah selesai, nanti silakan kalian maju presentasikan, sampaikan kepada teman yang lain ya. Nanti lemnya ambil ke buku dulu ya. Awas, hati, kemudian Andrek, didiskusikan ya. Harus kerjasama dengan teman satu kelompok. Silakan. Buka lembar LKPD-nya, buka dulu tugasnya. Dibuka dulu lembar LKPD-nya. Nama kelompoknya ditulis, boleh ditulis dulu nama kelompok. Kemudian baca baik-baik soalnya, apa yang harus dijawab. Yo, silakan didiskusikan, dijawab. Nih lemnya, nanti minta ke bu guru. Diskusikan bareng-bareng sama-sama. Materinya kalau masih kurang paham, bisa dibaca dari buku tema kalian ya. Baca soalnya. Yuk, sini gabung, kerjakan. Kerjakan sama-sama, mau pilih hewan yang mana, yuk. Gunting, mau hewan yang mana, pilih. Didiskusikan ya, harus kerja sama, jangan kerja sendiri-sendiri. Pilih 2 hewannya. Pilih apa hewannya kelompok sini? Nyamuk sama anjing. Ayo kelompok lain, nggak boleh sama ya, kalau bisa beda hewannya. Kelompok sini mau pilih hewan apa? Kupu-kupu sama ayam, boleh. Ayo yang kelompok lain, itu kelompok itu mau pilih hewan apa? Kucing sama kecoa. Kucing dan kecoa. Kelompok terakhir? Bisa nggak tempelnya? Ditempel belakangnya langsung, nanti tinggal dikelompok. Mana lagi nih lemnya? Dia ke buku guru lemnya. Terus ditulis daun hidupnya ya, nama hewannya apa. Ini nih lemnya nih. Nggak usah rapi-rapi. Tulis yang lengkap ya, penjelasannya, daun hidupnya. Yang lain bantu temennya, jangan ngobrol. Ayo bantu temennya. Gunting kotak. Yang satu tadi udah ditempel. Boleh yang lain sambil jawab. Tulis jawabannya. Bantu jawab temennya. Cari penjelasannya daun hidup hewan yang kalian pilih. Bisa cari di buku atau bisa kalian ingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari. Daun hidup hewan itu dimulai dari apa? Misal ayam atau anjing ya. Ayo diskusi, jangan diam saja. Dikte temennya. Disumbangkan ide-ide kalian. Ditanya temennya. Ayo
Cari di buku hewan apa yang mau dijelaskan. Ingat-ingat daun hidupnya. Yang teliti. Apa? Apa? Oh, ya. Nih, sini Reski. Dijawab berurutan, jangan lompat-lompat. Tidak usah terburu-buru ya. Dijelaskan. Ini masuk ke daun hidup hewan 1. Selesaikan. Nanti lanjut berikutnya ya, berurutan ya jawabnya. Jawabnya berurutan ya, kelompok ini ya. Dijawab berurutan. Jawab berurutan. Ke kamar mandi boleh. Aku aja gantian. Nah. Iya kita ya. Dijawab berurutan. Dijawab berurutan. Kalau daun hidup hewan yang pertama sudah, lanjut dikerjakan daun hidup hewan yang kedua yang sudah kalian pilih gambarnya. Ada lagi yang belum ditanya? Ini kita depan. Berurutan, lihat yang teliti. Berurutan jawabnya. Kalau nulisnya nggak cukup, boleh di bawahnya atau di sebaliknya. Tulis jenis daun hidupnya tadi, pilih dari ketiga yang sudah disebutkan. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tulisnya gantian kalau capek.
Sedikit lagi ya, waktunya ya. Kita selesaikan, diskusikan, bantu temannya. Harus aktif, jangan diam saja. Kelompok ini udah bagus, ya yang lain ditunggu. Dikoreksi lagi, dicek lagi. Sudah, kalau ini juga sudah. Kalau kelompok oh ini udah. Ya, sudah. Sudah semua? Sudah. Wah, cepat sekali ya. Tinggal nyari ya, dari buku ya. Kalau sudah selesai, silakan Bu Guru kasih kesempatan sekali lagi untuk mengkoreksi ulang apa yang sudah kalian tuliskan. Tanya ke teman yang lain sudah tepat belum ini jawabannya. Ayo, dikoreksi lagi, dicek lagi biar nanti nggak ada yang salah. Perbedaan dan persamaannya sudah? Sudah. Jangan sampai salah loh itu perbedaan, apa yang berbeda, apa yang sama. Dicek lagi. Yakin? Sudah yakin dengan jawabannya? Nah, berarti sudah siap maju ke depan? Sudah. Sebelum kalian maju, Bu Guru masih mau tahu semangat kalian. Ayo, perhatikan. Tabung PPK. Nah, kira-kira kelompok mana nih yang mau siap tampil duluan di depan? Ayo, Pemimpa ya. Pemimpa, kalau yang menang mau maju duluan apa maju terakhir? Oh gitu, kalau menang mana terakhir? Oh, bolehlah, Ibu ikuti apa mau kalian. Ayo, salah satu perwakilan kelompok maju. Ayo, sini di tengah, kumpul. Boleh mau pakai cara apa saja boleh, ayo. Ayo, apa? Satu aja, satu kelompok satu, ayo. Mana yang mana? Ini terakhir berarti. Ya. Tuh, terakhir malah suka. Mana yang pertama? Mana yang pertama? Kelompok mana? Berarti kelompok sini. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat. Kasih urutannya mana tadi? Nih, 1, 2, 3, 4. Silakan. Kelompok itu maju duluan. Ini aneh ya, menang malah terakhir ya. Harusnya menang itu pertama. Iya, silakan disampaikan kepada teman yang lain. Yang keras ya. Maju, jajar, baik. Ya. Buka dulu. Dengarkan yang lain, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Angga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya,
Silakan dibacakan apa yang sudah kalian jawab. Dikasih lihat gambarnya Pak, yang dipilih. Coba kasih lihat. Betul tidak itu gambar kecoa? Dikasih lihat. Temennya, betul tidak? Betul. Ya, masa iya gambar kecoa nggak tahu. Ayo dibaca. Gambar hewan kecoa. Nama hewan. Cara berkembang biak urutan daun hidup. Terus nimfa kecoa dewasa. Ya. Penjelasannya sekarang dibaca. Penjelasan tentang daun hidup. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara Gunakan yang lain. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Jenis daun hidup metamorfosis tidak sempurna. Wah, itu hewan satu. Sekarang gantian Resti yang baca hewan kedua apa? Resti yang dipilih kelompok kalian. Baca yang keras Resti. Kucing melahirkan anak kucing muda. Soalnya ditulis, soal ditulis. Dibaca. Apa pertanyaannya? Nah, cari dia. Nama hewan kucing. Cara berkembang biak melahirkan. Urutan daun hidup. Anak kucing. Kucing muda, kucing dewasa. Ya, terus penjelasannya bagaimana? Penjelasan tentang daun hidup. Daun hidup kucing dimulai dari anak kucing yang dilahirkan dari hidup, kemudian berkembang dari kucing jadi kucing dewasa. Jenis daun hidup tidak mengalami metamorfosis. Ya, kucing tidak mengalami metamorfosis, betul tidak? Betul. Apalagi lanjut. Agak cepat bacanya, ayo perbedaan. Perbedaan daun hidup hewan satu dan hewan Dua. Perbedaannya adalah kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna dan kucing tidak mengalami metamorfosis. Persamaan daun hidup hewan satu dan hewan dua. Persamaan antara kecoa dan kucing adalah keduanya tidak mengalami metamorfosis sempurna dalam hidupnya. Tuh. Betul tidak kira-kira jawabannya ini? Guru koreksi dulu ya. Bu Guru langsung baca nih kesimpulannya di perbedaan daun hidup hewan yang pertama dan kedua. Perbedaannya adalah yang dipilih tadi hewannya apa ini? Kecoa dan kucing. Jadi kecoa itu mengalami metamorfosis tidak sempurna, betul tidak? Nah, tadi kalau kecoa berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur. Kemudian telur jadi nimfa dan jadi kecoa dewasa. Nah, sedangkan kucing itu tidak mengalami metamorfosis. Betul sekali jawabannya, karena begitu kucing dilahirkan ya bentuknya sudah sama seperti kucing, hanya saja ukurannya lebih kecil. Namanya anak kucing, ya kan? Pasti ukurannya kecil. Nah, persamaan antara kecoa dan kucing ini keduanya tidak mengalami metamorfosis sempurna dalam hidupnya. Ya benar, karena kalau kecoa tadi metamorfosis tidak sempurna, kemudian kucing tidak mengalami metamorfosis. Betul sekali. Kasih tepuk tangan buat kelompok Andre. Tepuk tangannya nggak meriah, kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan ditanyakan ke temannya. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Ada tidak yang mau bertanya? Jika sudah jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Terima kasih buat kelompok apa? Anggrek. Lanjut tadi kelompok Anggrek terus kelompok mata mari. Yo, cepat maju di sini depan. Garis. Yang keras
mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan dibacakan. Perbedaan daun hidup hewan yang dipilih apa hewannya? Yang pertama, kakak. Ya, ayo jelaskan. Nama hewan kakak, cara berkembang biak, bertelur, urutan daun hidup, telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Ya, betul. Dari telur, berudu, katak muda, terakhir jadi katak dewasa. Penjelasannya. Penjelasan tentang daun hidup. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang pada usia 8 minggu. Berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan dia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Bagus, lengkap sekali. Jenis daun hidup, metamorfosis sempurna. Betul tidak kata metamorfosis sempurna? Betul tidak? Betul. Kenapa? Karena tiap tahapan hidupnya bentuknya berbeda-beda. Lanjut hewan kedua apa yang dimilih? Baca pengajian. Keras. Cara berkembang biak, melahirkan, urutan daun hidup, anak kambing, kambing muda, kambing dewasa. Ya, penjelasannya bagaimana kalau kambing itu daun hidupnya? Penjelasan tentang daun hidup. Daun hidup kambing mulai dari anak kambing yang dilahirkan induknya, lalu tumbuh menjadi kambing muda dan terakhir menjadi kambing dewasa. Jenis daun hidup tidak mengalami metamorfosis. Ya, ayo berikutnya di kesimpulan. Perbedaan daun hidup hewan satu dan hewan dua. Perbedaan adalah kakak mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan kambing tidak mengalami metamorfosis. Ya, persamaannya. Persamaan daun hidup hewan satu dan hewan dua. Persamaannya adalah kata dan kambing dapat hidup di darat, tetapi untuk kata dia juga dapat hidup di air. Kasih tepuk tangan. Baca dulu kesimpulannya, belum lihat dulu ya. Jadi hewan yang dipilih dari kelompok matahari ini tadi ada katak dan juga kambing. Kalau katak itu perbedaannya dia mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan kambing itu tidak mengalami metamorfosis, dia tidak berubah bentuknya. Kalau persamaannya yang dituliskan di sini antara katak dan kambing itu sama-sama bisa hidup di darat. Tapi kalau untuk katak dia bisa hidup di dua alam. Dua ini ya. Dua apa namanya? Bisa di darat dan juga bisa di air. Itu ya. Sudah betul jawabannya, apalagi tadi penjelasan untuk daun hidup kataknya sudah lengkap. Kasih tepuk tangan dulu buat Silakan. ada yang mau tanya tidak? Tidak. Apakah sudah jelas? Sudah. Jika sudah jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat, masih dua lagi. Tadi lanjut kelompok ini ya. Kelompok on. Ya, silakan maju. Bacakan hasil diskusinya tadi. Cecer, maju, jangan mepet tembok. Yang keras, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
telur. Urutan daur hidup. Telur atau larva. Jentik nyamuk, larva, nyamuk muda, nyamuk dewasa. Ya, penjelasannya bagaimana? Dibacakan. Penjelasan tentang daur hidup nyamuk. Nyamuk muda termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di air. Telur menetas lalu menjadi jentik berupa nyamuk muda. Nyamuk dewasa tidak larut di air akan kembali di air jika tidak bertelur. Jenis daur hidup metamorfosis sempurna. Ya, terus lanjut hewan yang kedua. Apa? Apa yang dipilih? Ya, anjing. Nama hewan berkembang biak urutan daur hidup. Anak anjing, anjing muda, Ya, betul. Lanjut penjelasannya. penjelasan tentang daur hidup anjing. Daur hidup anjing dimulai dari embrio yang dikandung induk anjing, lalu dilahirkan menjadi seekor anjing hingga tumbuh dan berkembang menjadi anjing dewasa. Jenis daur hidup tidak mengalami metamorfosis. Ya, anjing betul tidak mengalami metamorfosis? Betul. Ya, sama seperti kucing tadi dilahirkan ya bentuknya udah kayak anjing. Ya, lanjut. Kesimpulan perbedaan daur hidup hewan satu dan hewan berbeda. Perbedaannya adalah nyamuk mengalami metamorfosis sempurna, dan kemudian dengan cara bertelur. Sedangkan anjing tidak mengalami metamorfosis dan berkembang biak dengan cara menghidupkan. Ya. Persamaan daur hidup hewan satu dan kedua sama-sama mengalami masa nyamuk dewasa dan anjing dewasa. Ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok A. Jawabannya sudah benar. Tadi mereka membandingkan hewannya nyamuk dan anjing. Ya, sudah tepat jawabannya. Sekarang silakan tanya pada teman yang lain. Sekian presentasi dari lomba kami. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Yo, jangan sibuk sendirian yang mau tanya belum? Tidak. Apakah sudah jelas? Sudah. Jika sudah jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kasih tepuk tangannya semangat. Lanjut ini kelompok terakhir, kelompok laki. Ya, silakan nanti semua satu kelompok. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Apa hewan yang dipilih? Kupu-kupu. Ya, jelaskan. Nama hewan kupu-kupu, cara berkembang biak, bertelur, urutan daur hidup, telur, larva, kepompong, pupa, kupu-kupu. Ya. Penjelasannya dibaca. Fauzan. Penjelasan tentang kupu-kupu adalah kupu-kupu Ingatkan namanya. metamorfosis sempurna karena setiap tahap pertumbuhan berbeda. Tahap pertumbuhan kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Ya. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Jenis daur hidup metamorfosis. Betul kupu-kupu metamorfosis sempurna? Ya, dia itu dari awal tahapan hidupnya selalu berubah-ubah bentuknya, maka dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Lanjut
morfosis. Kesimpulannya, Perbedaan dalam hidup hewan satu dan hewan dua. Perbedaan dalam hidup ayam dan kupu-kupu adalah ayam tidak mengalami metamorfosis sedangkan kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Persamaan dalam hidup hewan satu dan hewan dua. Persamaan antara ayam dan kupu-kupu adalah sama-sama berkembang biak dengan cara bersatu. betul sekali. Kasih tepuk tangan buat kelompok terakhir yang terakhir. Kelompok melati ya. Jadi tadi yang dibandingkan hewannya adalah kupu-kupu dan juga ayam ya. Jadi untuk kupu-kupu dia mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan ayam apa ayam? Tidak mengalami metamorfosis. Bagus, sudah bagus. Kemudian persamaannya di sini antara ayam dan kupu-kupu itu apa persamaannya? Ada yang ingat nggak tadi? Sama-sama berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Bagus. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Semua kelompok yang sudah bagus. Ingin bertanya dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Jika sudah jelas kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayo, tepuk tangannya semangat buat semuanya. Semua kelompok tadi setelah berguru dengarkan jawabannya sudah tepat ya. Tadi yang kelompok ini tadi apa yang dibandingkan hewannya? Nyamuk dan anjing. Gaur hidupnya sudah dijelaskan, nyamuk itu mengalami metamorfosis apa? Sempurna. Kalau ini satunya hewannya apa satunya? Anjing tidak mengalami metamorfosis. Penjelasannya sudah dijelaskan. Barusan ini kelompok ini hewannya apa? Kupu-kupu dan ayam. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Kalau ayam tidak mengalami metamorfosis. Ini kelompok ini tadi apa hewannya? Kecoa dan anjing. Kecoa tadi mengalami metamorfosis apa? Tidak sempurna. Anjing tidak mengalami metamorfosis. Dan kelompok ini tadi apa hewannya yang dipilih? Katak dan kambing. Kalau katak tadi mengalami apa? Metamorfosis sempurna. Sedangkan anjing tidak mengalami metamorfosis. Sudah jelas dari materi yang sudah didiskusikan, disampaikan oleh teman yang lain, sudah jelas atau belum? Sudah. Kalau sudah jelas, berarti semuanya sudah berkurang nggak bisa nih. Nanti saatnya Bu Guru akan berikan soal evaluasi seperti biasa. Sudah siap? Sudah. Sekarang keluarkan alat tulisnya. Guru bagikan lembar evaluasi kepada setiap anak. Silakan jawab yang teliti soalnya dari apa yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Jawab yang namanya jangan lupa ditulis, jawabannya bisa ditulis di bawahnya kalau enggak cukup ya, kalau enggak di sebelahnya. Yuk segera dijawab.
tadi sudah disampaikan, di video ada, di penjelasan dari kawan kalian ada ya. Waktunya berjalan, yang serius langsung dikerjakan. Kalau sudah, bawa ke depan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan ya. Ayo, yang serius nanti temennya udah selesai, kalian ketinggalan. Dharma, kerjakan Dharma. Yang teliti, yuk. Waktunya berjalan. Ingat-ingat dari apa tadi yang sudah kalian dapatkan, tadi belajar sudah jelas, sudah. Nanti harus sudah bisa menjawab soal evaluasinya ya. Sudah, boleh bawa ke depan, silakan. Yuk, wah ini udah hampir selesai. Yuk, cepat yang lain. Soalnya hanya ada 7 ya. Ada yang mau selesai tuh. Yuk, yang lain jangan ketinggalan.
Udah ya, sini boleh depan. Dia yang lain duduk dulu. Yuk. Taruh sini yang sudah, ayo. Yang lain. Yuk, kelompok lain mana? Yang lain. Yuk. Sini. Iki, ya, Rahma. Sini, yuk. Yuk, sini yuk. Tahu? Dan nih. Yuk. Belum. Udah. Nah, lagi. Nah, sini Pak, sini. Apa lagi? Siapa lagi yang belum selesai? Sudah? Nah. Bisa kalian jawabnya? Bisa. Ini guru koreksi hasilnya ya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan tes evaluasi, sekarang sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru mau tanya. Dari apa yang sudah disampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Jelas berarti ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan oleh kalian, sekarang Bu Guru tanya. Bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Kalian merasa aktif ya dalam mengikuti pembelajaran diskusi kelompok. Yang menyenangkan apa pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa diskusi, presentasi, apa lagi? Tadi jawab soal, tadi mau maju aja pakai cara apa tadi? Pakai home pipa, yang menang malah terakhir ya, aneh ya. Ya, jadi itu yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Materi kita itu tentang apa tadi? Tentang yang pertama tentang puisi, ya. Kemudian berikutnya tentang membandingkan daun hidup hewan. Tadi sudah kalian pelajari semuanya dengan baik, sudah bisa mempresentasikan hasilnya juga dengan baik. Nah, teliti semuanya ya. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tadi sudah disimpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang waktunya Bu Guru sampaikan pembelajaran untuk hari besok ya. Berarti kalau hari ini tadi kita masuk pembelajaran 1, berarti besok kita lanjut di pembelajaran kedua. Kalau sudah selesai tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita siap-siap pulang beresin bukunya. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo dinyanyikan bukunya. Yang keras jangan diingatkannya ya. Kita nyanyi dulu, sebelumnya nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Berdiri dulu yuk, berdiri. 1, berdiri. Berdiri dulu, nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang
mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Bu Guru mohon maaf apabila ada salah hilafnya ya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.